Masa depan Laut Indonesia terancam dengan semakin berkurangnya jumlah nelayan tradisional. Selama kurun waktu 2010 hingga 2019, jumlah nelayan tradisional di Aceh turun hingga 16,40%. Salah satu penyebabnya adalah profesi ini dianggap tidak memiliki masa depan karena pendapatan yang diperoleh nelayan belum mampu menutupi biaya operasional. Masa depan laut berarti bicara tentang bibir pantai yang bebas sampah, terjaganya hutan mangrove hingga terumbu karang yang tetap lestari. Namun ada masalah lain yang tidak kalah penting. Ini soal nasib nelayan. Masa depan laut Indonesia terancam dengan semakin berkurangnya jumlah nelayan tradisional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, selama kurun waktu 2010 hingga 2019, jumlah nelayan di Indonesia turun hingga 15,50%. Di Aceh, kondisinya malah lebih mengkhawatirkan. Jumlah nelayan tradisional turun hingga 16,40%. Salah satu penyebabnya, profesi ini dianggap tidak memiliki masa depan. Katanya ada beberapa survei kenapa nelayan mulai meninggalkan profesi nelayan karena pertama sudah tidak menguntungkan bagi mereka sendiri. Mereka terus-menerus merugi dan berhutang. Karena nah ini yang rata-rata di Indonesia mungkin 90% lebih juga nelayan skala kecil itu pasti mereka berhutang. Mereka tidak bisa independen secara keuangan. Mereka pasti akan berhutang dengan suppliernya. Bagi yang nelayan-nelayan yang sadar, kalau saya begini terus saya nggak bisa maju gitu. Akhirnya mereka beralih ke profesi lain. Mulai ditinggalkannya laut oleh para nelayan sebenarnya meninggalkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya kehadiran kapal-kapal asing yang mengisi kekosongan wilayah pengelolaan perikanan, termasuk perairan Aceh. Jadi sinyalemen dari KKP, kenapa di wilayah perbatasan itu banyak Vietnam yang masuk di Nusa Satu di Laut Natuna, kemudian di Malaka, nelayan-nelayan Malaysia masuk, itu karena memang aktivitas nelayan kita bukan ke perbatasan. Kita kan mainnya di pinggir-pinggir. Jadi nelayan kecil kita small scale itu tidak main ke perbatasan, misalnya ke Natuna itu Natuna Utara, itu karena memang struktur ukuran amara kita nggak memungkinkan untuk main ke sana. Jadi dengan kekosongan area ini, akhirnya menyebabkan kapal-kapal ikan asing masuk untuk melakukan penangkapan ikan ke wilayah kita. Jika merujuk dari nilai tukar nelayan sebagai alat ukur kesejahteraan, nelayan Aceh memang belum sejahtera. Untuk menggambarkan pendapatan yang berlebih, nilai tukar nelayan harus di atas angka 100. Namun pada tahun 2019, nilai tukar nelayan masih berada di angka 97,01. Terjebak dalam pusaran kemiskinan, salah satunya bisa dipicu oleh ukuran kapal nelayan. Bermodalkan kapal kecil, rutinitas nelayan sangat tergantung dengan alam. Bila cuaca buruk, tak jarang kapal-kapal harus ditambat di pinggir pantai sambil menunggu langit kembali cerah. Kalau angin kencang kita laut kan takut nanti karena bahan utama dari bot kita di sini kan menggunakan bahan kayu ya. Takut nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Banyaknya kapal Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan Aceh membuat nelayan Aceh kalah bersaing. Akibatnya produksi ikan tangkap nelayan Aceh tertinggal jauh. Pada tahun 2019, saat produksi ikan tangkap Aceh turun pada angka 141.000 ton, hasil produksi ikan tangkap Sumatera Utara justru naik signifikan menjadi 1.203.000 ton. Menyikapi masalah ini, lalu lintas pergerakan kapal sebenarnya perlu diatur untuk mencegah terjadinya pelanggaran jalur. Kalau kapal itu ukurannya di bawah 30 gross ton, itu sebenarnya dia bisa ditindak dengan pelanggaran jalur. Karena kalau jadi harus dilihat kapal-kapal itu izinnya oleh siapa, oleh pemerintah mana. Apakah oleh pemerintah Sumatera Utara atau oleh pemerintah Aceh. Kalau dia diizinkan oleh pemerintah Aceh, dia legal menangkap ikan di Aceh. Tapi kalau dia izinnya oleh Sumatera Utara dan ukuran kapalnya di bawah 30 gross ton, itu pelanggaran jalur namanya. Pelanggaran jalur memang kerap menimbulkan konflik antar nelayan.
tak jarang masalah berujung hingga ke ranah hukum. Menurut Agus Halim, lokasi penangkapan untuk nelayan tradisional harus dilindungi dari kapal tangkap modern. Ini harus diatur, jangan sampai kegiatan penangkapan tidak diatur. Jadi artinya mana perikanan tradisional, maka mana perikanan yang modern, yang memiliki armada lebih besar, jangan mereka melakukan penangkapan di daerah pantai. Justru akan mengundang konflik, mereka sudah seharusnya melakukan penangkapan di zona ekonomi eksklusif. Sebagai bagian penting dari rantai pasok perikanan, nelayan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan. Ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pangan nasional dari sektor kelautan dan perikanan. Ariel Kahari, TVRI melaporkan.